Sekarang kita belajar bahasa Indonesia di kelas bawah laut. Yes, seperti ini ya. Banyak ikan gitu ya. Enak banget pemandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz pada pembelajaran yang tidak biasanya. Kenapa Ustadz dikatakan tidak biasanya? Karena biasanya Ustadz belajar dengan antum itu di dunia nyata, di kelas. Nah, sekarang kita akan belajar di dunia maya. Sebelumnya Ustadz punya pantun, tolong disimak baik-baik ya. Pergi tamasya ke Gua Jati Jajar, pulangnya mampir ke pantai ayah. Mari sama-sama kita belajar, walaupun hanya di rumah. Ya, siap belajar? Oke, siap ya, Asyifa. Ya, kalau boleh jujur dan terus terang, ini adalah pembelajaran yang spesial bagi Ustadz. Kenapa spesial? Karena biasanya kalau Ustadz ngajar di dunia nyata, itu menatap puluhan mata di kelas itu mungkin sudah biasa. Tapi ini, ketika mau mempersiapkan pembelajaran di dunia maya, Ustadz hanya menatap satu lensa, tapi terasa berjuta mata. Terus terang, mungkin perlu beberapa kali ya untuk bisa bicara seperti ini. Apalagi ini kali pertama. Banyak ya belepotan, kemudian apalagi kadang tidak sesuai gitu ya apa yang ingin kita bicarakan kemana-mana. Nah, tapi oke, tidak apa-apa. Nah, ini adalah pembelajaran yang pertama bagi Ustadz untuk bisa berkomunikasi kepada antum lewat satu lensa ini ya. Terus terang ini berbeda sekali dengan tatapan antum di kelas. Kalau Ustadz perhatikan, Ustadz analisis selama ini, Ustadz kategorikan ada 4 kriteria ya tatapan antum ketika di kelas ya. Bedanya apa sih Ustadz? Lensa dengan tatapan kita, mungkin kalau ada yang bertanya ya. Kalau lensa jelas itu tidak berkedip ya. Tapi antum itu kan suka berkedip. Nah, saya kategorikan nih, kedip antum ketika belajar di kelas. Yang pertama, ada siswa yang berkedipnya itu jarang sekali. Ya, mungkin karena fokus atau seperti apa, bengong atau apa ya. Ini misal. Ada juga ya, yang kedua, yang berkedipnya itu biasa saja gitu ya, standar. Nah, kurang lebih lah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada yang berkedipnya sering. Ya, misal nah itu kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir yang keempat, nah ini yang berkedipnya sering banget ya, lama banget berkedipnya gitu ya. Seperti apa? Nah, seperti yang ada di gambar ini. Nah, itu ya contoh berkedip yang lama sekali ya, saking mungkin husunya berkedip sehingga sampai akhir pelajaran usai ya. Tapi alhamdulillah semenjak ada sistem moving class, antum setiap mata pelajaran dari pindah dari satu kelas ke kelas lain, ya kebiasaan itu berkurang ya. Bahkan mungkin yang tadinya suka berkedip lama, sekarang alhamdulillah sudah tidak berkedip lama lagi gitu ya. Nah, tapi coba bayangkan kalau seandainya pembelajaran kita itu moving classnya seperti ini, misal ya. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia di kelas bawah laut. Yes, seperti ini ya. Banyak ikan gitu ya. Enak banget pemandangannya gitu ya. Kemudian sangat ini membuat mata kita nyaman ya dengan berbagai aneka ragam binatang laut. Nah, itu tadi pembuka untuk video ini ya di pembelajaran sekarang melalui YouTube ya. Walaupun mungkin kebanyakan tidak apa-apa, bagi Ustadz itu sebuah pemanasan ya, supaya
bisa terbiasa ya, karena saya yakin bahwa kita bisa karena terbiasa gitu ya, teori behavior kalau nggak salah ya. Ketika kita sering gitu ya mengulang suatu hal yang sama, suatu hal yang ingin kita pelajari terus diulang-ulang, insya Allah akan terbiasa dan kita akan bisa gitu ya. Baik, untuk pembelajaran sekarang ya, antum kemarin kan sudah belajar melalui via Google Classroom ya, GS, kemudian apalagi langsung ya dengan usaha bertatap muka menggunakan aplikasi Zoom. Kita sudah sama-sama membahas terkait materi teks resensi, yaitu apa saja, masih ingat? Ya betul, satu, pengertian tentang pengertian resensi, antum sudah membacanya. Kemudian tentang apa tujuan, mengapa sih kita membuat sebuah resensi, kemudian apalagi ya ada unsur-unsurnya juga dibahas, kemudian strukturnya, bahkan jenis resensi ya berdasarkan apa, berdasarkan objek yang dikajinya, yaitu ada apa saja, sedikit sebelas ya, ada buku ya, resensi buku fiksi, resensi buku non fiksi, resensi film ya, dan resensi pementasan drama ya, berdasarkan isinya ya, masih ingat ya. Ada yang dinamakan resensi informatif, ada yang dinamakan resensi deskriptif ya, itu lebih jelas. Deskriptif, kalau informatif hanya gambaran umum saja yang mengulasnya, tapi deskriptif lebih ke apa, lebih jelas lagi per bab bahkan ulasannya gitu ya. Satu lagi adalah resensi kritis ya, yang kritis itu biasanya ada sebuah metodologi yang memang dibahas gitu ya dalam mengulas sebuah karya ya, yang dibuat resensi. Yaitu ulasan saja. Untuk lebih jelasnya, kalau antum memang lupa gitu ya kemarin yang dibaca atau dipelajari, boleh dilihat kembali ya di blog Ustadz, yaitu silakan. Dan Afan blognya masih acak-acakan ya, karena baru mau juga yang ngeblog gitu ya. Oke, langsung saja ya pada pembelajaran sekarang. Ustadz akan membuat lebih simpel ya. Memang keterampilannya antum harus mampu membuat resensi, tapi Ustadz modifikasi tugas ini supaya tidak membebani antum dan tetap esensi dari sebuah menulis teks resensi antum dapatkan ya. Dalam sebuah resensi ya, ketika antum ingin melakukan ataupun menulis, membuat resensi, jelas ada aktivitas membaca, ada aktivitas memahami, ada aktivitas mengulas ya karya itu gitu ya. Kemudian antum mampu menilai ya, baik itu kekurangan atau kelebihannya, sehingga di akhirnya antum bisa memberikan rekomendasi kepada halayak atau pembaca terhadap bagaimana gitu ya, bagaimana karya tersebut. Nah, sekarang Ustadz akan mengajak antum untuk berpikir kontekstual apa yang terjadi saat ini. Ya, yang jelas antum juga sudah tahu. Kenapa? Karena ya sebagaimana kita rasakan bahwa sekarang kita terpisahkan ruang gitu ya. Ustadz di sini dan antum di sana ya, kita sama-sama di rumah. Namun kita sebagai insan gitu ya, warga akademik, kita juga tetap ya jangan melupakan yang namanya belajar. Belajar bisa dilakukan di mana saja, dan belajar tidak mengenal ya ruang waktu gitu ya. Bahkan kita sudah ada perintahnya bahwa belajar ya dari buaya sampai liang lahat gitu ya. Belajar dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, itu adalah menuntut ilmu gitu ya. Menuntut ilmu sudah diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Oke, esensinya tadi ya ada membaca. Nah, Ustadz sekarang mengajak antum untuk membaca keadaan sekarang ya, bahwa kita sedang diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah makhluk ya, makhluk yang sangat kecil, bahkan tidak bisa kita lihat dengan dengan mata secara langsung gitu ya, harus menggunakan alat, yaitu virus ya, virus penyebaran virus corona ini sangat berdampak sekali terhadap kehidupan kita sekarang. Nah, Ustadz ingin pada pembelajaran membuat esensi ini Ustadz alihkan ya, antum membaca keadaan sekitar ya, karena bagi Ustadz membaca itu bukan hanya teks saja, membaca itu bukan hanya buku saja, tapi keadaan sekitar juga harus kita baca gitu ya, harus kita harus kita pahami, dan bahkan kita harus peduli terhadap apa yang terjadi sekarang gitu ya.
Oke, antum bagaimana sih tugas-tugasnya? Jadi seperti ini ya. Antum cukup sekarang membaca apa yang antum ketahui tentang apa sih virus corona itu, apa sih COVID-19 gitu ya, COVID-19 itu. Kemudian bagaimana sih keadaan sekarang gitu ya terkait dengan adanya virus tersebut ya. Antum membaca tentang itu, kemudian antum ulas gitu ya. Ulas hasil bacaan antum terhadap keadaan ini, antum ulas ya. Nah, nggak usah antum buat dalam bentuk Word ya, nggak usah antum buat dalam bentuk PowerPoint. Yang jelas Ustadz bikin simpel, antum cukup komen saja ya, komen saja di bawah video ini. Oke, bagaimana komennya tuh Ustadz akan baca ya setiap komenan antum terkait ulasannya. Jadi unsur-unsur apa saja yang harus ataupun hanya harus ada dalam komentar di sini. Yang pertama nama antum, karena Ustadz ingin melihat bagaimana respon antum gitu ya terkait ini gitu ya, terkait keadaan ini, bagaimana hasil bacaan antum terkait keadaan ini. Nanti ditulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Pertama nama ya, yang kedua yaitu ini ulasan antum ya, ulasan antum, nama lengkap ya, nama lengkap kelas nggak usah diisi ya, nanti Ustadz bisa mendeteksi antum kelas berapa. Nama lengkap, kemudian ulasan antum terkait COVID-19 dan juga keadaan sekarang bagaimana. Nah, ulasan antum, kemudian hasil ulasan antum, kemudian nilai sama antum ya, dampak nilai positif sama nilai negatifnya apa dari kejadian ini, nilai positif sama nilai negatifnya. Kemudian satu rekomendasi untuk masyarakat luas seperti apa dengan adanya kegiatan dengan adanya kejadian ini. Oke, paham? Yang pertama ya simpel ya, antum tinggal baca dulu langkahnya ya, baca keadaan sekarang, bagaimana antum mengetahui tentang COVID-19 ini ya, kemudian keadaan di sekitar apa, antum ulas ya, tulis dulu nama antum, nama lengkap, ulas tentang itu. Silakan Ustadz tidak membebani harus bagaimana dibatasi atau harus panjang atau harus pendek, enggak, yang penting Ustadz ingin tahu bagaimana ulasan antum ya, tidak dibatasi. Kemudian tuliskan nilai positif dan nilai negatifnya dan berikan rekomendasi gitu ya. Contoh misalnya nah ini nih contoh Ustadz tayangkan ya, contoh Ustadz tayangkan seperti ini. Oke, sudah dilihat tadi contoh yang Ustadz tayangkan ya. Contoh itu bukan jadi keharusan antum seperti itu ya. Yang jelas ada poin-poinnya. Yang pertama nama lengkap antum, yang kedua ulasan tentang COVID-19 yang tadi sudah dicontohkan. Ulasannya bisa antum sama seperti itu ya, panjangnya, atau bahkan bisa kurang, bahkan bisa lebih gitu ya. Itu terserah antum. Kemudian silakan nilai positif dan negatifnya dari dampak ini apa gitu ya. Yang penting Ustadz menghargai ulasan antum gitu ya, tulisan komentar antum di sini hasil dari sendiri, bukan copy paste gitu ya, bukan copy paste. Ustadz ingin antum belajar menulis ya, sampaikanlah walau satu paragraf gitu ya, bahkan mau satu wacana juga nggak apa-apa, yang penting itu hasil dari buah pemikiran antum. Oke, paham ya? Oke ya. Baik, ya itu saja ya barangkali untuk pembelajaran sekarang melalui video ini ya, ada feedbacknya ya, mudah-mudahan kita sama-sama di sini sekarang belajar dengan ya, kalau dibilang keterbatasan sih menurut Ustadz ya enggak ya, karena kita sebenarnya masih bisa gitu ya, masih bisa ketika kita mau ya, ketika kita ingin untuk belajar sebenarnya masih bisa, apalagi di rumah, apalagi misalnya antum di rumah fasilitas untuk belajar yang memadai, yaitu harus disyukuri gitu ya, untuk tetap semangat belajar ya, jangan sampai ya menyesal kemudian. Mungkin kita nggak tahu ya sekarang belajar ini untuk apa ya, siapa tahu nanti di kemudian hari ya ternyata ya pembelajaran yang memang sekarang dilakukan di sekolah gitu ya, di SMA ini, pelajaran apapun gitu ya, itu siapa tahu itu yang membawa gitu, yang membawa antum sukses itu ya di dunia, atau bahkan membawa antum ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan dalam
video ini mudah-mudahan ada manfaatnya, baik yang tersurat di konten maupun yang tersirat dari konten video ini. Dan jangan lupa dukung channel baru ini ya, Damuya Freedom, dengan cara subscribe, like, dan komen. Alhamdulillah, subscribe, like, dan komen masih gratis dan itu mudah, insya Allah tidak akan merugikan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya, like dan komen ya, semoga Allah balas dengan balasan yang lebih besar. Sekian dari saya, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.